Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Media Hikmat, tempat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Hari ini, kita akan membahas sebuah ayat yang sangat berharga dari Filipi 4 ayat 6-7, yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir dan menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pesan-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun dalam hidup ini. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah merasa cemas ketika menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau masa depan. Namun, melalui firman ini, Tuhan memanggil kita untuk melepaskan kekhawatiran dan menggantinya dengan doa. Tuhan meminta kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya melalui doa yang penuh syukur. Di sini, kita tidak hanya diundang untuk meminta, tetapi juga untuk datang kepadanya dengan ucapan syukur. Saat kita berdoa dengan hati yang bersyukur, kita akan merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, damai yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Damai ini akan menjaga hati dan pikiran kita, memberikan kita ketenangan bahkan di tengah badai hidup. 9 contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kekhawatiran finansial. Saat seseorang khawatir tentang bagaimana membayar tagihan, mereka dapat berdoa dan menyerahkan kebutuhan finansial mereka kepada Tuhan, sembari tetap bersyukur atas berkat yang telah mereka terima. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." 2. Masalah kesehatan. Ketika menghadapi diagnosis medis yang menakutkan, alih-alih khawatir, seseorang dapat memohon kesembuhan kepada Tuhan sambil mengucap syukur atas kesempatan untuk berjuang dan beriman. Yakobus 5 ayat 15, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." 3. Kekhawatiran tentang anak-anak. Orang tua sering khawatir tentang masa depan anak-anak mereka. Tetapi mereka dapat menyerahkan anak-anak mereka dalam doa kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan mereka. Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." 4. Ketidakpastian karir. Saat seseorang khawatir tentang pekerjaan atau karir, mereka dapat mengandalkan Tuhan untuk membuka pintu kesempatan baru sembari berdoa dengan penuh syukur atas pekerjaan yang telah mereka miliki. Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." 5. Konflik keluarga. Dalam situasi perselisihan keluarga, berdoa untuk rekonsiliasi dan kasih yang tulus dapat menggantikan kekhawatiran akan hubungan yang rusak. Kolose 3 ayat 13, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." 6. Takut menghadapi masa depan. Saat seseorang takut tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka dapat menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Dia selalu setia.
Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 7. Kehilangan pekerjaan. Ketika dihadapkan dengan kehilangan pekerjaan, seseorang dapat berdoa memohon petunjuk dan tetap bersyukur bahwa Tuhan memegang setiap aspek hidup mereka. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. 8. Kekhawatiran dalam pendidikan. Ketika seorang siswa khawatir tentang nilai atau masa depan akademisnya, mereka dapat berserah dalam doa dan tetap bekerja keras sambil mengandalkan Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. 9. Perubahan hidup yang besar. Saat menghadapi perubahan besar seperti pindah rumah atau pergantian lingkungan, seseorang dapat berdoa agar Tuhan memberi mereka ketenangan dan arahan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita kembali menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak khawatir, melainkan datang kepadamu dalam doa dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan setiap masalah dan kekhawatiran yang ada di hati kami kepadamu. Kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu akan menjaga hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini di Media Hikmat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.